Guys, kembali lagi dengan kita di Hakim Romansa. Hari ini kita akan membahas tentang pingin pacaran tapi nggak modal. Nah, ini sebuah situasi atau kondisi laki-laki yang dia sebenarnya pingin sekali pacaran, tetapi memang dia tidak ingin rugi, sehingga dia nggak berusaha untuk memberikan apa-apa terhadap gebetannya. Sehingga ketika gagal, dia ngerasa bahwa iya apain sih cewek zaman sekarang kok mandangnya materi terus, lihat cowoknya dari materi dan sebagainya. Ini gimana nih Prof melihat situasi ini? Iya, sebenarnya apapun yang terjadi ya namanya juga pacaran tuh pasti perlu usaha. Semua hal tuh perlu usaha dan perlu diusahakan kan. Mm-mm. Cuman ya mungkin kalau kita terlalu apa ya, hitung-hitungan dalam Mm-mm. artian apa ya, kita terlalu perhitungan juga itu kan apa ya, kurang bagus juga gitu. Mm-mm. Masalahnya adalah kita mau beli, kita mau kencing aja sekarang kan bayar kan. Oh iya Masa benar-benar. pacaran kita nggak mau modal kan. Nah, tapi Mm. modal di sini juga jangan sampai kita ini jor-joran. Jadi kita nih harus punya apa ya, strategi yang bagus sehingga Mm. duit yang kita keluarkan itu sebanding dengan apa yang kita harapkan gitu. Jangan sampai kita tuh jor-joran ke gebetan kita, Mm. tapi ujungnya kita malah jadi badut atau dimanfaatin sama cewek. Jadi ini perlu strategi dan strategi inilah yang sebenarnya harus kita bahas gitu. Nah, Oke oke. mungkin kita akan spill sedikit-sedikit aja di sini gitu. Nggak mungkin kan kita bahas terlalu lebar gitu. Oke oke. Tapi memang biasanya orang-orang yang mental kayak gini tuh ya memang akhirnya dia akan kesulitan mendapatkan pacar atau pasangan. Kenapa? Ketika dia berusaha untuk aku mau deketin satu cewek nih, tapi ketika dia pingin gimana sih cara mendekatinya, otomatis kan kita ngajak jalan dia atau ngajak main, ngajak makan dan sebagainya. Tapi dia pikir ah kalau misalnya aku ngajak main nanti bensinnya habis pula gitu-gitu atau aku Hmm. ngajak makan nanti dia mikirnya ah nanti aku pula yang disuruh bayar. Nah akhirnya dengan kesadaran seperti itu akhirnya dia ini jadi nggak jadi adalah nggak usah lah nggak usah. Nah akhirnya dia nggak dapat dapat pacar karena nggak mau memulai Hmm. karena langsung kepikiran pasti aku ngeluarin duit nih Hmm. gitu. Nah tetapi hatinya bergejolak ingin punya pacar gitu loh. Nah oleh karena itu maka ya inilah orang-orang seperti ini Prof disebut dengan kalau anak-anak kita itu mokondo, Hmm. modal kolor doang. Nah sebenarnya itu tadi Prof. Ini mungkin standarnya apa nih Prof? Kalau bisa dijelaskan secara mungkin lebih lebih detail Oh mungkin. ya. Nah kadang kan kita juga nggak udah kita kan udah ngajarin ke orang-orang kalau Hmm. misalnya masih gebetan ya jangan keluar banyak, jangan jor-joran, jangan Ya. loyal terlalu apa. Nah kira-kira indikatornya apa nih Prof? Sampai Ya. dibilang oh ya udah ini masih batas wajar gitu. Ya pertama gini, ketika kita memutuskan untuk pacaran, Mm, otomatis ya kita nih sebagai seorang pria ini kan harus mm, mandiri lah ya, mm, mandiri dan berdikari. Artinya kita nih harusnya ketika mau pacaran, harusnya kita punya modal dulu. Dalam artian mungkin kita kerja atau mm. freelance gitu. Sekarang ini kan zaman udah modern ya, nggak Mm. mungkin lah kita nih susah nyari duit. Oke oke. Dalam artian gini, kalau nggak mau kerja, kita bisa freelance, ya Mm, kan? Kita bisa nyari duit dimanapun dan kapanpun. Di internet pun bahkan bisa. Tinggal mm, kita mau berjuang atau enggak, tinggal kita mau berusaha atau enggak. Kalau kalian itu istilahnya pacaran masih pakai duit orang tua, mm, nah itu berbahayanya kalau misalkan besok kalian itu udah lulus sekolah atau lulus mm. kuliah dan kalian bingung gitu. Ya masih mending kalau misalkan kalian tuh anak orang kaya. Ah, Tapi kalau kalian anak orang miskin dan kalian aja pacaran masih pakai duit orang tua, ya saran aku lebih mm, baik kalian tuh asah skill dulu dan mm. cari kerja dulu. Oke oke. Berarti itu ya. Jadi kalau kalian berusaha untuk mencari pacar, sebenarnya yang paling dipersiapkan adalah kalian harus menjadi orang yang mandiri dulu. Ya. Ketika kalian mampu menjadi seseorang yang mandiri, maka kalian akan menjadi seseorang yang dominan. Karena kalian tidak akan menjadi orang yang dominan ketika kalian tidak mampu, kalian tidak bisa mengendalikan situasi. Nah, kalau kalian nggak mengendalikan itu, berarti akhirnya kalian yang disetir oleh gebetan kalian, Ya. oleh pacar kalian. Nah, itu juga berbahaya. Sehingga ketika kalian mencoba untuk aku pingin pacar lah, punya pacar lah gitulah, maka yang paling penting adalah kalian itu punya income ya, lebih ke Ya. income ya. Jadi nggak perlu punya kerjaan, tapi kalian tahu ada income yang masuk di rekening kalian. Jadi kalian itu punya pendapatan lah, entah dari freelance atau dari kerja atau mungkin dari apa namanya dari orang tua sebenarnya bisa, cuman harus disesuaikan. Nah,
Tapi kalau misalnya masih sama orang tua, masih minta sama orang tua, lebih baik jangan dulu. Karena ya itu tadi, akhirnya banyak Prof orang-orang yang apa namanya belum berdikari, belum bisa mandiri, tetapi dia memutuskan atau nekat untuk punya pacar, akhirnya dia menjual barang-barang orang tuanya Prof. Ya. Nah, bahkan barang-barang yang termasuk yang primer lah, yang dibutuhkan di keluarga. Misalnya rice cooker atau mungkin ya apa namanya genteng atau apalah. Nah, oleh karena itu maka ini yang penting diedukasi kepada teman-teman sekalian ketika kalian masih belum punya uang untuk apa namanya untuk pacaran maka jangan pacaran dulu. Tetapi ketika kalian ingin ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi yang paling penting itu ya harus punya uang dulu ya, Prof ya. Lalu kalau misalnya ini Bro, kadang-kadang mereka ini ngerasa gini Bro ya. Kadang mereka itu merasa aku tuh nggak mau ngeluarin duit karena impactnya sama aku apa gitu loh. Nah itu juga kadang-kadang orang tuh mikir kayak gitu. Tetapi kadang-kadang dia mau yang nggak mau keluar duit ini, dia mau untungnya aja Bro. Ya. Ya jadi dia pengen bisa jalan sama dia, pengen bisa makan bareng dia. Tapi ya itu tadi dia nggak memberikan apa-apa terhadap perempuan itu gitu Ya, gebetan. kalkulasi kan mainnya. Ah, Ya sebenarnya gini, ketika kita mau pacaran ini kan pertama ya itu tadi, kita tuh harus harus mandiri dulu. Karena seperti yang kita tahu, cewek itu mungkin sekali makan aja, mungkin kita tuh yang standar aja lah, mungkin kita keluar mungkin paling minimal mungkin 30, kalau yang murah-murah lah ya, 30, 50, bahkan ada yang 100 kan. Tapi disesuaikan juga. Kayak misalkan gini, kalian mungkin anggap aja kalian masih sekolah gitu ya kan. Terus kalian tuh punya uang jajan, misalkan uang jajan kalian tuh dikasih sehari misalkan 100.000 atau berapa gitu ya. Ya kalian mungkin sisihkan tuh maksimal 30% aja, 30% untuk pacaran. Mungkin sisanya itu ya untuk kebutuhan kalian, kebutuhan sekolah, kebutuhan kuliah. bener-bener. Jangan sampai kalian itu apa ya, duit uang saku kalian itu semuanya kalian curahkan ke pacar kalian. Itu juga berbahaya. Iya, iya. Apalagi ketika kalian masuknya masih gebetan. Karena gini, ketika ini jujur-jujuran aja, ketika kita misalkan PDKT sama cewek atau kenalan sama cewek, kita tuh selalu split bill. Split bill artinya ya lo bayar punya lo, gue bayar punya gue gitu. Jadi jangan sok-sok apa ya, sok-sok keren atau jangan sok-sok apa ya, kelihatan sok maco tapi sebenarnya kita kere gitu. Maksudnya kayak biar aku aja yang bayar gitu. Padahal lo sendiri tuh masih kekurangan duit. Karena seperti yang kita tahu, jangan apa ya, jangan terlalu baik sama orang hanya untuk impress. Jadi banyak cowok itu tuh jor-joran ke ceweknya, ke gebetannya hanya untuk apa? Hanya biar dia tuh dicap anak baik, anak gaul, anak keren gitu. Nggak perlu. Kalau lo memang nggak punya duit ya mau gimana lagi, lo nggak usah bayarin orang. Toh juga kalian masih gebetan. Kalau ketika statusnya masih gebetan. Jadi gue pribadi ketika ketemu sama cewek atau PDKT, ya gue split bill. Nggak mau gue bayarin punya dia. Kecuali gue lagi ada rezeki banyak. Tapi kalau untuk sekarang ya split bill aja. Tapi tiba-tiba ada rezeki banyak ya nggak masalah. Dan gue ketika apa ya, bayarin orang ya udah cuma-cuma aja, gue nggak mengharapkan apapun. Karena kenapa? Karena ya setiap minggu kita selalu ketemu cewek baru kan. Jadi untuk apa aku mengharapkan ini? Sementara minggu berikutnya kita bisa ketemu cewek lain kan. Jadi ya udah, ketika kita berbuat baik jangan mengharapkan apapun. Berbuat baik ya berbuat baik aja. Sesimpel itu. Tapi kalau kita apa ya, pengennya nggak modal dan kita pengen dapat banyak, ya itu menurut aku nggak logis. Kecuali lo itu punya value yang tinggi. Misalkan lo ganteng, lo keren, lo hebat, lo nggak ngapa-ngapain mungkin cewek akan datang sendiri gitu. Bahkan ini ada cerita lah, kayak misalkan kami pribadi ya itu sering diajak jalan sama cewek. Kadang-kadang aku pribadi diajak jalan ke sana jadi ke sini, itu gratis, semuanya dia yang bayarin. Kenapa? Ya karena di sisi lain aku punya sesuatu yang nggak orang lain punya, dan cewek itu lagi butuh itu gitu. Jadi kita harus punya value dulu kalau pengen gratisan ya. Tapi kalau kamu istilahnya belum punya value, belum berdikari, belum punya sesuatu yang menonjol, belum atraktif, ya akan susah gitu untuk dapetin hal-hal yang gratisan dari cewek gitu. Jadi kalau kamu mau gratisan, itu mentalnya bukan mental gratisan, tapi mentalnya karena lu tuh udah keren gitu loh. Akhirnya orang itu bayarin lo itu secara cuma-cuma. Kenapa? Karena dia bangga sama lo. Jadi mentalnya kan beda. Iya, nah benar. di situ.
Oke, berarti yang dibangun tuh sebenarnya mental itu ya guys ya. Ya. Jadi kalau kalian udah punya mentality yang baik dalam itu dibangun dengan ya itu tadi kalian punya value. Ketika kalian punya value dan mental kalian bagus, nah itu baru sebenarnya kalian pun diajak dia itu ya itu tadi kalian itu sebagai obat, sebagai pelipur lara dia, sebagai orang yang bisa mampu untuk menyernakan apa namanya kesedihan-kesedihannya gitu loh. Atau dia memang orang-orang yang benar-benar dibutuhkan gitu loh. Nah, kalau misalnya seperti itu, oke kalian nggak mau keluar uang, nggak mau keluar modal ya nggak masalah gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian memang pingin deketin dia, pingin berupaya untuk dapetin dia dan kalian tahu kalian sebenarnya belum seistimewa itu di hidup dia, maka mau nggak mau kalian harus butuh modal. Minimal yang standar lah ngajak dia makan, berarti kalian yang bayarin. Tapi ini harus diingat juga, ketika kalian membayarin dia itu harus disesuaikan dengan perekonomian kita. Jangan sampai kalian itu sebenarnya tidak mampu untuk membeli itu, bahkan seumur hidup kalian kan sebenarnya belum pernah beli itu. Tapi karena untuk menyenangkan dia, terus kalian ajak dia ke situ. Akhirnya, ya itu tadi. Akhirnya kalian akan kesulitan di setelahnya ya. Nah, oleh karena itu maka inti dari pembahasan kali ini adalah pertama, ketika kalian ingin mendekati perempuan, maka sadarilah bahwa kalian itu membutuhkan satu sama lain. Otomatis dia butuh kalian sebagai orang yang membayari dia dan kalian juga butuh dia sebagai untuk waktunya. Karena dengan perbincangan-perbincangan yang kalian habiskan itu memungkinkan dia akan suka kepada kalian gitu loh. Tapi kalau kalian ngerasa kalian belum punya uang dan nggak ingin keluar duit, ya berarti kalian kerja dulu, kalian berdikari dulu, mandiri dulu. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya uang, tapi nggak mau keluar uang, nah, berarti ya itu tadi, kalian nggak akan dapat yang namanya perhatian atau kasih sayang seorang perempuan. Nah, tapi ya itu tadi, kalau kalian sudah berusaha untuk memberikan semua yang kalian lakukan, semua yang kalian bisa, tetapi tidak dihargai dalam kata arti mungkin menurutnya itu biasa aja dibanding cowok-cowok yang deketin dia, berarti kalian harus cari cewek lain. Itu ya. Jadi intinya gini, intinya adalah Mm-mm. ketika kalian tuh mau pacaran, kalian tuh harus perhatikan bahwa pacaran itu butuh yang namanya modal. Jadi dan Mm. kalian juga harus pikirkan gimana caranya kalian bisa mendapatkan modal ini. Entah Mm. kalian kerja atau entah kalian freelance atau apapun itu. Intinya adalah ketika kalian mau pacaran, ketika kalian pengen deketin cewek, maka kalian butuh modal. Modal ini bisa tenaga dan juga duit. Itu yang harus kalian pahami. Inti dari video ini adalah itu guys. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.